Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Asyadewi dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kembali dari hasil rangkuman saya terkait pembuatan sarung tangan lateks. Jadi proses pembuatannya itu dimulai dari bahan baku utama, yaitu lateks. Lateks yang digunakan itu lateks mentah, tapi yang udah diolah menjadi lateks pekat dengan kadar karet kering sekitar 60%. Setelah itu lateks dicampur dengan berbagai bahan kimia seperti sulfur dan bahan tambahan lainnya hingga membentuk kompon lateks. Kompon ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan elastisitas serta daya tahan dari sarung tangan yang dihasilkan. Tahap berikutnya adalah persiapan cetakan atau former. Former berbentuk tangan biasanya terbuat dari bahan porselen. Sebelum digunakan, former harus dibersihkan terlebih dahulu, biasanya menggunakan air dan bisa juga menggunakan air panas sekitar 70 derajat Celcius untuk menghilangkan kotoran. Setelah itu, former dikeringkan hingga bersih dan siap digunakan. Tahap ini sangat penting karena jika former tidak bersih, hasil sarung tangannya bisa cacat atau mudah robek. Setelah former siap, dilakukan pencelupan ke dalam larutan koagulan. Koagulan yang umum digunakan adalah kalsium klorida dan kalsium nitrat. Larutan ini biasanya dibuat dengan campuran air dan bahan kimia tertentu sesuai dengan formulasi. Fungsinya koagulan itu adalah untuk menurunkan kestabilan lateks atau menyebabkan destabilisasi. Sehingga saat proses pencelupan lateks dapat menempel lebih banyak pada permukaan former. Setelah dicelupkan, former dikeringkan terlebih dahulu. Namun tidak boleh terlalu basah dan juga tidak boleh terlalu kering, biar hasilnya tuh optimal. Selanjutnya masuk ke tahap inti, yaitu proses dipping atau pencelupan ke dalam kompon lateksnya. Former dicelupkan secara perlahan ke dalam larutan lateks. Pada tahap ini terdapat faktor penting, yaitu lama pencelupan atau dwell time. Berdasarkan praktek, waktu pencelupan bisa berkisar antara 1 sampai 2 menit untuk menghasilkan hasil yang sesuai. Semakin lama waktu pencelupan, maka semakin lateks yang terbentuk itu jadinya makin tebal. Nah, selain itu, pencelupan tidak boleh dilakukan terlalu cepat untuk menghindari terbentuknya gelembung pada permukaan. Jadi waktu yang pas itu adalah 1 sampai 2 menit. Setelah proses pencelupan, former diangkat secara perlahan dan kelebihan lateks dibiarkan menetes sehingga terbentuk lapisan tipis yang merata mengikuti si cetakannya. Habis itu, tahap berikutnya itu pengeringan menggunakan oven. Pada proses ini, former yang telah dilapisi dengan lateks dimasukkan ke dalam oven suhu sekitar 120 derajat Celcius selama kurang lebih 40 sampai 1 jam. Proses ini bertujuan untuk mengeringkan lateks sekaligus membantu proses vulkanisasi, yaitu pembentukan ikatan silang pada karet sehingga lebih kuat dan lebih elastis. Setelah kering, dilakukan proses beading, yaitu menggulung bagian ujung dari sarung tangan. Tujuannya adalah untuk memperkuat bagian ujungnya itu, bagian tepinya, agar tidak mudah robek dan lebih nyaman saat digunakan. Kemudian dilakukan proses bleaching atau pencucian menggunakan air hangat. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan sisa bahan kimia yang masih menempel pada permukaan sarung tangan sehingga produk menjadi lebih aman dan bersih. Pada tahap terakhir itu adalah pelepasan sarung tangan dari former. Kemudian dilakukan pengujian kualitasnya. Pengujian dilakukan untuk memastikan tidak ada kebocoran atau cacat pada produk. Jika sudah memenuhi standar, maka sarung tangan siap dikemas dan digunakan. Setiap tahapan harus dilakukan dengan tepat karena sekecil apapun kesalahannya itu dapat menyebabkan kegagalan pada produknya. Jadi kesimpulannya itu, proses pembuatan sarung tangan lateks itu meliputi pembuatan kompon, persiapan former, pencelupan koagulan, proses dipping, pengeringan dengan oven, beading, pencucian,
dan pengujian kualitasnya. Seluruh tahapan ini sangat menentukan kualitas akhir dari sarung tangan yang kita hasilkan kayak gitu. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.